kebijakan UMKM, saya belum tahu. Nggak tahu saya. Belum tahu tuh, Mas. Oke, yang saya tahu kebijakan Bank Indonesia untuk UMKM yaitu akses keuangan untuk para UMKM, kemudahan dan juga inovasi dan dorongan untuk SDM untuk para UMKM. Itu yang saya tahu. Kebijakan pengembangan UMKM saya belum tahu. Belum tahu saya. Ya, saya pernah memanfaatkan pinjaman dari bank. Sejauh ini nggak ada kendala, malah bermanfaat sekali untuk pengembangan usaha saya. Nggak pernah. Saya sendiri juga nggak punya uang di bank. Nggak tahu caranya dan nggak mengerti sama sekali. Tidak pernah. Nggak biasa ya, dan takut juga gitu beresiko. Jadi yang seadanya saya ya, saya pakai buat modal gitu. Adapun nanti kebutuhan lainnya, saya usaha dulu baru mungkin bisa dari lebihan dari situ gitu. Jadi berjalan dulu. Iya, untuk pembiayaan atau pinjaman dari bank itu manfaatnya kita rasakan sekali, terutama untuk pengembangan usaha kita. Jadi bisa buka untuk di beberapa titik, sehingga membantu banget untuk terutama cash flow dan juga untuk modal usaha. Oke, kalau peminjaman saya belum pernah pinjam dari bank, dan alasannya karena memang modal usaha saya ini dari pertama itu modal sendiri, dan ini kan usahanya dari kecil dan sampai sebesar ini memang modal awalnya memang kecil. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Saya Anindita, selamat datang di Bicara Makro Prudensial, stabilitas sistem keuangan dukung ekonomi kita. Setelah pada episode 1 kemarin kita bahas apa itu kebijakan makro prudensial, pada episode 2 kali ini kita akan bahas salah satu bentuk kebijakannya. Seperti pada video tadi, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kebijakan makro prudensial yang memastikan perbankan mendukung keuangan inklusif termasuk UMKM. Tapi sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada 10 orang pemenang beruntung kuis pada episode 1. Nama-namanya bisa dilihat pada deskripsi video ini. Kunci jawaban kuisnya juga ada di situ, bisa dicek. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa pada episode 2 kali ini akan ada kuis lagi. Sama seperti sebelumnya, pembahasannya tentunya sesuai dengan obrolan hari ini. Jadi, yuk disimak videonya dan nanti ikuti kuisnya. Karena kita punya hadiah untuk 10 orang pemenang beruntung, masing-masing senilai Rp500.000. Oke, kita kembali ke topiknya tadi. Ada nggak sih kebijakan makroprudensial yang memastikan perbankan mendukung keuangan inklusif termasuk UMKM? Untuk itu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Kita bersama dengan Mas Muhammad Hanif Rahmadiasa, analis junior dari kelompok pengaturan Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Halo Mas Hanif, apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini Mas Hanif di kelompok pengaturan betul, betul ya? Itu apa sih, kayak ngerjain apa sih sehari-hari? Jadi kita utamanya ini menyusun ketentuan-ketentuan yang diformulasikan oleh kelompok kebijakan, Mbak. Jadi dari konsep yang dibuat oleh teman-teman kelompok kebijakan itu nanti kita tuangkan menjadi bentuk peraturan ketentuan yang diterbitkan. Oke, karena bikin ketentuannya makanya sekarang pas banget buat ngomongin ketentuannya ini, kebijakannya seperti apa gitu ya hari ini. Sebelum kita bahas bentuk kebijakannya, kita mengingat dulu sedikit ya, minggu lalu kita membahas apa itu kebijakan makroprudensial. Jadi kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui upaya membatasi resiko sistemik. Betul seperti itu ya Mas? Betul. Ya? Jadi ada 3 pilar utama dari kebijakan makroprudensial. Yang pertama itu intermediasi yang seimbang. Intermediasi yang Kedua seimbang. itu ketahanan sistem keuangan. Ketahanan sistem keuangan. Dan yang ketiga itu inklusi keuangan. Dan yang ketiga inklusi keuangan. Nah hari ini tuh kita mau bahas pilar ketiga ya, inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu tuh apa sih Mas? Mungkin kita kayak sering dengar tapi takutnya masih belum paham. Oke, gitu. Gampangnya gini. Jadi inklusi keuangan itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia itu bisa mengakses
produk, jasa, ataupun fasilitas yang ditawarkan institusi keuangan dengan biaya yang terjangkau dan efisien. Seperti itu, termasuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bisa dibilang masyarakat yang hidup di daerah terpencil begitu Mbak. Jadi kondisi tersebut memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia itu punya akses ke keuangan. Oke, mungkin ibaratnya gini ya, kalau kita kasih contoh, biasanya teman-teman tuh kayaknya contohnya gimana sih? Oke. Misalnya gini, kalau terkait dengan penyaluran kredit, ada perusahaan yang besar nih, kita udah tahu gitu, oh ya perusahaan ini terkenal. Mungkin mereka itu lebih mudah untuk mendapatkan akses kredit ya, karena dari perbankan juga kayak, oh udah tahu nih perusahaan ini udah terkenal, udah tahu dia profitable gitu, mereka pasti jaga nama baik, jadi itu mudah untuk disalurkan kredit. Tapi ketika ada usaha yang skalanya masih mikro gitu ya, misalnya kayak industri rumah tangga yang memproduksi kerupuk atau jaket saya ini juga produk UMKM loh yang saya pakai hari ini. Nah itu mungkin ketika mereka mengajukan kredit, perbankan itu sempat mungkin berpikir-pikir dulu karena nggak paham ini tuh profilnya seperti apa gitu ya, usahanya bagus atau enggak gitu. Atau kalau dari perseorangan, misalnya mungkin orang yang bekerja di perusahaan yang bonafit gitu, gajinya sampai 2 digit terus ngajuin KPR, itu mungkin perbankan akan dengan mudah menyalurkan kredit karena merasa oke, ini nasabah ini bisa nih kira-kira bayar cicilan. Tapi kalau masyarakat yang berpenghasilan rendah, ada standarnya nggak sih rendah itu? Kalau kita ini mengacu ke ketentuan yang ada itu sekitar 8 juta per bulan, Mbak. 8 juta per bulan. Jadi di bawah itu kita sebutkan bahwa perorangan berpenghasilan rendah. Perorangan berpenghasilan rendah, PBR ya disingkat. Betul. Nah, misalkan tadi kalau PBR yang gajinya di bawah 8 juta terus mengajukan kredit, mungkin dari bank sempat ragu-ragu gitu, kira-kira mereka mampu nggak nih, apa lebih baik kita salurin KPR-nya ke yang tadi penghasilannya tinggi aja ya. Nah, konsep keuangan inklusif itu semua lapisan masyarakat dan semua pelaku usaha, mau UMKM maupun perusahaan besar, tanpa melihat kelompok pendapatan atau skala usaha maupun lokasinya ada di mana, itu mereka mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas keuangan. Betul ya, seperti itu. Jadi ya. fokusnya tuh ada dua, Mbak. Intinya kesempatan yang sama terhadap akses tersebut dan perluasan jangkauannya tadi supaya even masyarakat Indonesia yang di ujung Indonesia gitu itu tetap bisa mendapatkan akses dari produk keuangan itu. Oke, jadi itu adalah konsep dari inklusi keuangan atau keuangan inklusif. Betul. Sama ya. Berarti ada ya kebijakan makroprudensial yang memang khusus untuk mendorong keuangan inklusif termasuk UMKM? Tentunya, Mbak. Jadi Bank Indonesia ini sebagai institusi negara gitu ya, selalu secara aktif berpartisipasi dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, salah satunya itu melalui instrumen kebijakan di makroprudensial, yaitu kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Nah, kebijakan tersebut sebetulnya baru nih. Jadi baru kita terbitin tahun lalu sekitar Agustus 2021, Mbak. Rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM ya, Iya, disingkatnya betul ya. Iya. Kebijakan RPIM itu tuh seperti apa ya? Ya, jadi gini, Mbak, kebijakan tersebut itu mewajibkan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada 3 golongan utama, yaitu UMKM, yang kedua itu ada perorangan berpenghasilan rendah, tadi yang sudah disampaikan. Tadi kita bahas ya, perseorangan berpenghasilan rendah. Betul. Dan yang ketiga adalah korporasi UMKM. Korporasi UMKM. Jadi intinya ketiga target pembiayaan tadi itu memang kita fokuskan untuk diberikan pembiayaan. Kenapa? Karena kami melihat bahwa 3 target tadi itu memiliki potensial luar biasa sebetulnya terhadap perekonomian Indonesia. Sebut saja misalnya UMKM, itu sekitar 60% kontribusi mereka itu terhadap seluruh PDB di Indonesia. Dan UMKM itu juga membuka hampir 99% lapangan pekerjaan di Indonesia. Oh, besar jadi, banget ya. Iya, jadi bisa kita bayangkan apabila 3 target tersebut semakin meningkat skala usahanya, itu dampak positifnya akan luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Nah, salah satu bentuk dukungan produktivitas tadi adalah dengan melalui penyaluran pembiayaan dari institusi keuangan. Tadi dibilang kebijakan RPIM itu baru Agustus 2021 ya, berarti memang kebijakan baru ya? Sebetulnya enggak juga, Mbak. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, BI itu memang sudah dari lama secara aktif mendukung
pembiayaan inklusif. Nah, kalau sebelumnya itu kita sebut dengan kebijakan rasio kredit UMKM. Jadi di kebijakan sebelumnya itu memang pembiayaannya lebih difokuskan kepada UMKM. Nah, untuk saat ini yang tadi kita sebut RPIM itu kita perluas lagi. Karena berdasarkan assessment kita, kita lihat bahwa nggak cuma UMKM yang memiliki kesulitan terhadap akses keuangan dan juga potensi kontribusi terhadap ekonomi Indonesia, maka kita perluas lagi targetnya seperti itu, Mbak. Oke, berarti dua-duanya kebijakannya itu sama-sama menghitung rasio ya. Simpelnya rasio itu seperti ini, berapa persen sih perbankan menyalurkan kreditnya kepada UMKM dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan oleh bank tersebut. Nah, cuman bedanya itu apa yang dihitung nih, seperti itu ya. Apa nih bedanya kebijakan RPIM ini perluasannya dibandingkan yang sebelumnya? Oke, kebijakan RPIM ini diformulasikan dengan menggunakan penyempurnaan pada dua aspek. Jadi aspek yang pertama itu dari perluasan target pembiayaannya. Jadi yang sebelumnya hanya fokus kepada UMKM, itu kita perluas. Jadi target pembiayaannya bisa UMKM, bisa perorangan berpenghasilan rendah, maupun korporasi UMKM. Oke, gitu Mbak. Jadi kita perluas menjadi 3 target inklusif. Oke, sebentar. Ada UMKM, ada korporasi UMKM. Bedanya apa tuh? Oke, jadi bedanya kalau UMKM ini kan mungkin hanya satu dan kecil gitu ya Mbak ya, bisa kita bilang. Nah, Bank Indonesia ini ingin meningkatkan skala usaha UMKM supaya naik terus, supaya suatu saat bisa menjadi korporasi besar. Nah, salah satunya dengan mendorong program korporasi UMKM. Jadi korporasi UMKM ini bisa kita bilang adalah gabungan dari beberapa UMKM yang membentuk misalnya jadi satu bendera gitu ya Mbak, jadi satu korporasi. Dan skala usahanya itu jauh lebih meningkat di atas UMKM. Nah, kenapa kita masukkan sebagai RPIM? Itu tadi tujuannya salah satunya untuk mendorong UMKM terus naik kelas. Oke, bedanya itu. Nah, itu tadi penyempurnaan pertama dari targetnya. Terus yang kedua? Nah, itu ada dari penyempurnaan melalui channel-channel bank menyalurkan pembiayaan inklusif. Jadi kita perluas cara-cara bank untuk menyalurkan pembiayaan inklusif. Oke, berarti bukan hanya targetnya, caranya juga diperluas. Nah, apa nih perluasan cara penyaluran dananya ini? Oke, utamanya ada 3. Jadi channel yang pertama itu ada pembiayaan langsung dan rantai pasok. Nah, pembiayaan langsung itu contohnya misalnya bank menyalurkan kepada UMKM, dia ngasih UMKM uangnya langsung. Nah, itu disebut pembiayaan langsung, contohnya kepada UMKM. Nah, satu lagi pembiayaan rantai pasok. Nah, pembiayaan rantai pasok ini bisa dikatakan bank turut membiayai suatu rantai aktivitas ekonomi dari debitur korporasinya. Jadi misalnya bank ngasih pembiayaan kepada perusahaan besar yang menjual daging ayam gitu ya. Nah, si perusahaan itu kan nggak tiba-tiba dia bisa jual ayam, dia harus membeli anak ayam dari suppliernya gitu. Nah, anak ayam tadi juga dijual oleh supplier yang bisa saja itu UMKM. Nah, jadi kita ketahui bahwa dana yang disalurkan bank kepada korporasi itu tuh sebenarnya dipakai juga oleh si korporasi untuk membeli kepada UMKM gitu. Jadi ibaratnya tuh rantai pasok itu tuh kayak rantai gitu, semua pihak yang terlibat dalam suatu proses penyaluran barang terhadap konsumen ya. Karena kalau tadi dicontohkan oleh Mas Hanif, daging ayam itu kan pasti awal-awalnya tuh ada peternak ayamnya. Dan peternak ayam itu mungkin dia bentuknya adalah usaha kecil, usaha mikro. Terus peternak ayamnya ini nanti ada pengepulnya ya, dari pengepulnya ada rumah potong ayamnya, terus ada distributornya sampai masuk ke perusahaan utamanya. Seluruhnya ini adalah rantai pasoknya. Betul. Gitu jadi ya. dana bank tuh juga ujung-ujungnya mengalir ke UMKM gitu. Jadi kita akui juga pembiayaan tersebut sebagai RPIM. Itu yang pertama. Terus ada lagi? Yang kedua. Nah, itu adalah pembiayaan secara tidak langsung di mana bank bekerja sama dengan mitra institusi keuangan lain untuk menyalurkan kepada target inklusif. Jadi misalnya bank dia kenal dengan katakanlah Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Nah, si Bank Perkreditan Rakyat ini dia nanti kerjasama dengan bank untuk menyalurkan dananya kepada target inklusif tadi. Nah, ini khususnya juga bisa digunakan oleh bank untuk menggapai
para target inklusif yang sekiranya di daerah terluar atau terpencil. Jadi kan di daerah-daerah itu mungkin bank tidak bisa secara langsung menggapai mereka. Iya, betul. Gitu. Ada institusi keuangan lain yang lebih dekat dengan para target inklusif. Jadi bank dimungkinkan melakukan kerjasama secara tidak langsung. Oke. Si mitranya ini apa nih contohnya selain bank perkreditan rakyat? Oke, selain bank perkreditan rakyat itu juga ada yang namanya fintech. Nah, kita sering dengar fintech itu juga lagi banyak ya iya, sekarang. lagi happening juga kan. Nah, melalui kerjasama dengan fintech juga bank bisa menyalurkan pembiayaan inklusif. Kan fintech itu juga banyak yang mendapatkan dananya itu adalah perorangan berpenghasilan rendah gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kita dorong juga supaya mereka-mereka mudah mendapatkan pendanaan. Nah, selain fintech juga ada perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan ini biasanya kalau kita beli kendaraan bermotor gitu ya Mbak ya. Oh iya. Ada yang ujungnya apa finance gitu kan. Nah, itu jadi kita ketahui juga bahwa pembelian kendaraan bermotor itu tujuannya produktif. Nah, jadi bisa kita akui dana-dana yang disalurkan bank kepada perusahaan pembiayaan itu sebagai pembiayaan inklusif. Karena ujung-ujungnya itu disalurkannya lagi ke target inklusif itu tadi. Nah, itu adalah perluasan cara yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, nah itu ada pembiayaan inklusif oleh bank melalui pembelian surat berharga inklusif. Gitu. Nah, jadi surat berharga pembiayaan inklusif ini contohnya itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh institusi keuangan, di mana nanti hasil dana yang diserap itu disalurkan kepada target inklusif, gitu Mbak. Jadi contoh surat berharganya, misalnya yang sering kita dengar itu kan ada surat berharga, ada saham, ada obligasi, gitu, ada reksadana. Nah itu kan dananya nanti digunakan oleh institusi keuangan untuk contohnya misalnya membiayai UMKM gitu. Nah, yang digunakan untuk disalurkan kepada 3 target tadi bisa diakui sebagai RP. Oh gitu. Jadi banyak jalan menuju pembiayaan inklusif. Banyak jalan ya, tidak harus langsung literally ke UMKM-nya, tapi tadi ada perluasannya. Tapi ujung-ujungnya pokoknya semua pendanaan itu akan ke target keuangan inklusif. Nah sekarang kalau dampak nyata atau manfaatnya dari kebijakan RPIM nih apa nih? Oke, manfaatnya tak sebetulnya banyak nih stakeholder yang bisa kita lihat ya. Kita lihat dari sudut pandang yang pertama, dari sudut pandang ketiga target inklusif tadi. Karena pastinya tujuan utamanya kan ke situ ya. Betul. Nah, yang pertama itu adalah bagi UMKM, perorangan berpenghasilan rendah dan korporasi UMKM tadi, utamanya mereka semakin mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengakses produk keuangan tadi dari perbankan ya khususnya. Jadi perbankan maupun tadi si mitra-mitra itu ya? Betul. Jadi semakin terbuka luas nih upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh si para debitur tadi, ketiga target tadi untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Oke. Karena mungkin tadi ya ada yang usahanya masih kecil atau mungkin lokasinya jauh dari bank. Nah, karena tadi ada perluasan juga bisa dari mitra-mitra, itu jadi semakin banyak bank menyalurkan uang ke mitra, mitra juga lebih banyak modal untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat tadi. Betul. Itu. Nah, itu manfaat utama dari sudut pandang ketiga target inklusif tadi. Sekarang kita lihat dari bank. Bank ini dari kebijakan RPIM kan kita wajibkan, tapi sebetulnya banyak manfaat yang mereka terima juga dari sudut pandang bank. Yang pertama, bank itu bisa memperluas opsi cakupan debitur-debitur mereka. Jadi misalnya ada bank yang sebelumnya terkonsentrasi pada pembiayaan kepada korporasi besar. Nah, kalau mungkin sudah dibahas ya di episode sebelumnya, apabila ada konsentrasi yang terfokus hanya di satu debitur, itu kan ketika debitur tersebut jatuh gitu ya bisnisnya, itu kan berbahaya untuk bank. Nah, maka dari itu ketika bank memiliki cakupan debitur yang lebih luas, itu akan membantu manajemen risiko mereka juga. Secara gampang bahasanya seperti itu ya Mbak ya. Gitu. Nah, terus juga bisa mendukung bagaimana si bank ini turut mengadopsi prinsip ESG yang lagi sekarang happening banget Mbak. Ya, jadi buat bank juga lebih gampang ya untuk menuhin target RPIM-nya tadi gitu. Kayak sederhananya intinya jadi banyak jalur lah, karena kan bank juga fokusnya macam-macam ya. Betul. Nah, ini juga boleh saya sampaikan bahwa kebijakan RPIM ini
juga dilakukan oleh bank. Kenapa kita perluas? Itu karena supaya bisa mengakomodir berbagai model bisnis dari berbagai bank yang ada di Indonesia gitu Mbak. Jadi ada yang model bisnisnya biasanya ngasih langsung ke target inklusif tadi. Ada yang biasanya kerjasama dengan institusi keuangan. Nah jadi semua model bisnis bank itu kita akui semua gitu Mbak. Nah dengan tetap mereka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko gitu. Masing-masing bank itu punya target masing-masing yang berbeda-beda, tapi dengan RPIM ini bisa mengakomodir itu. Betul. Oke, itu manfaat untuk bank. Terus ada lagi nggak yang menerima manfaat ini? Ada. Kita lihat sekarang dari sudut pandang pemerintah Mbak. Nah jadi macam-macam sudut pandangnya. Yang pertama pastinya dengan kebijakan RPIM ini turut serta meningkatkan pembiayaan inklusif, yang ujung-ujungnya peningkatan inklusi keuangan tadi. Jadi masyarakat seluruh Indonesia itu bisa memiliki akses yang baik, akses yang memadai terhadap produk dari institusi keuangan. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu juga mendorong penguatan dari ketiga target tadi, bagaimana UMKM, perorangan berpenghasilan rendah maupun korporasi UMKM itu semakin produktif. Nah, ketika mereka semakin produktif, itu ujung-ujungnya apa? Semakin berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Jadi semakin besar perekonomian Indonesia, semakin berkembang, semakin insya Allah sejahtera masyarakatnya. Amin. Gitu. Jadi dari fokusnya stabilitas sistem keuangan, tetap ujung-ujungnya mesejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi itu ada manfaatnya juga untuk ibaratnya seluruh bangsa Indonesia. Masih ada lagi manfaatnya? Kira-kira ada satu lagi sih. Masih ada, jadi banyak banget ya. Betul, apalagi banyak ini. Banget. Nah, ada manfaat lain nih, itu dari tadi pembelian surat berharga inklusif tadi, itu juga kita harapkan bisa mendorong pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, Mbak. Pasar keuangan tuh apa? Nah, pasar keuangan tuh gampangnya gini, pasar di mana terjadinya transaksi berbagai instrumen surat berharga. Nah, kalau surat berharga nih gampangnya sering kita dengar sekarang saham, reksadana, terus ada obligasi. Nah, di pasar tersebut itu kita harapkan instrumen keuangan yang bertajuk inklusif, yang tujuannya untuk memberdayakan ketiga target tadi itu semakin aktif. Nah, dengan semakin aktif, semakin dalam gitu ya pasar keuangannya, itu kita harapkan semakin ujung-ujungnya stabilitas sistem keuangan lagi, Mbak. Oke, jadi memang tadi udah banyak banget ya manfaat nyata dari kebijakan RPIM. Nah ini terakhir nih Mas Arif nih, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman supaya lebih paham terkait dengan RPIM atau mungkin ada yang bisa mereka lakukan juga. Jadi teman-teman, kebijakan RPIM ini ditujukan supaya bank bisa menyalurkan pembiayaan inklusif dengan tetap menyesuaikan model bisnis dan risk appetite masing-masing. Namun demikian, tetap bank tersebut juga harus menjaga prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Jadi begitu Mbak Dita. Nah, satu lagi, dengan kontribusi yang optimal dari bank sebagai salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia, diharapkan inklusi keuangan semakin jauh lebih meningkat. Selain itu, melalui kebijakan RPIM, BI juga turut serta mendukung program-program pengembangan UMKM, PBR, serta korporasi UMKM yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga terjadilah sinergi kebijakan antar otoritas. Ini juga momennya pas ya sebetulnya dengan kebangkitan dari usaha-usaha di Indonesia setelah pasca pandemi, itu kita juga semakin mendorong perbankan untuk aktif membiayai usaha-usaha seperti UMKM untuk semakin berkembang. Gitu. Jadi ini juga salah satu bagian dari kebijakan stimulus Bank Indonesia untuk meningkatkan UMKM dan besarannya itu untuk ekonomi Indonesia. Jadi untuk teman-teman juga nih yang kebetulan nonton, itu juga bisa kasih tahu teman-temannya yang berusaha UMKM atau mungkin teman-teman yang punya usaha UMKM itu bisa semakin aktif juga mencari pendanaan kepada institusi keuangan. Semoga semakin meningkatkan skala usahanya. Amin, amin. Jadinya nggak hanya Bank Indonesia ya yang berusaha untuk mendorong keuangan inklusif, teman-teman juga bisa berperan. Ayo kita sama-sama kasih tahu nih teman-teman kita, apalagi yang barangkali punya usaha UMKM gitu ya. Banyak kok cara-cara untuk bisa mendapatkan pendanaan. Dengan pendanaan itu bisa UMKM-nya tadi istilahnya naik kelas. Betul. Ya, yaitu skala usahanya semakin besar, semakin luas, dan ujung-ujungnya untuk mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia.
Oke, terima kasih banyak ya Mas Hanif, sharing-sharingnya bermanfaat sekali. Ini pasti teman-teman kayak, oh ternyata Bank Indonesia tuh bukan cuma terkait dengan pengedaran uang, tapi juga berhubungan dengan UMKM gitu ya. Siap, terima kasih banyak Mas Hanif. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Dadah dulu sama teman-teman. Thank you. Ya teman-teman, tadi kita udah sama-sama bahas mengenai salah satu bentuk kebijakan makroprudensial, yaitu rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom komen. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam mengenai kebijakan makroprudensial lainnya, ada beberapa caranya. Yang pertama, bisa melalui website Bank Indonesia, yaitu pada menu fungsi utama Bank Indonesia, lalu klik stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, bisa melalui buku mengupas kebijakan makroprudensial tahun 2016. PDF-nya bisa didapatkan secara free melalui website Bank Indonesia. Yang ketiga, bisa melalui buku kebijakan makroprudensial di Indonesia, konsep kerangka dan implementasi tahun 2021 yang diterbitkan oleh Raja Grafindo. Bukunya bisa didapatkan di toko buku Gramedia ataupun melalui aplikasi Gramedia digital. Yang keempat, tentunya melalui YouTube Makroprudensial Aman Terjaga. Dan yang kelima, kalau teman-teman ingin mendapatkan update terkini terkait dengan kondisi stabilitas sistem keuangan, teman-teman bisa ke website Bank Indonesia dan cari buku Kajian Stabilitas Keuangan atau KSK. Ini merupakan publikasi berkala setiap semester yang dikeluarkan oleh Departemen Kebijakan Makroprudensial. Yang terakhir, kita baru rilis KSK nomor 38 pada Mei 2022. Nah teman-teman, seperti tadi disampaikan di awal, kita akan ada kuis lagi. Jadi teman-teman tadi udah merhatiin ya materinya, berikutnya silahkan diikuti kuisnya. Berikut sudah muncul QR code-nya atau bisa juga diketik linknya. Silahkan teman-teman buka, isi surveinya, lalu isi kuisnya. Ini waktunya dibuka sampai dengan 20 hari kalender sejak tayangnya video ini. Ayo diisi karena kita punya hadiah bagi 10 orang pemenang beruntung masing-masing senilai Rp500.000. Syaratnya gampang, jawaban kuisnya harus benar semua. Kalau ada yang lupa-lupa, putar ulang lagi aja videonya. Yang kedua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Makroprudensial Aman Terjaga. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk like video ini ya. Oke, segitu dulu ya episode 2 kali ini. Teman-teman tungguin episode-episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Bicara Makroprudensial, Stabilitas Sistem Keuangan Dukung Ekonomi Kita. Saya Anindita, pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Dah.